Tema kita hari ini pakai tanda tanya. Apa itu? Injil lain. Ulangi apa temanya? Pakai tanda tanya. Tahu nggak Anda apa arti iblis seperti malaikat terang? Yesus ketika dicobai iblis, pernah baca nggak? Iblis mencobai Yesus pakai apa? Pakai firman. Halo, pakai firman. Mimbar di gereja di mana-mana sekarang lebih banyak memberitakan Injil lain daripada Injil sejati. Ayo dong. Lebih banyak membicarakan Injil lain daripada Injil sejati. Walaupun tetap pakai firman. Ini serius. Sehingga karena dia khotbah pakai Alkitab, Anda nggak anggap itu salah. Karena pakai Alkitab. Apa itu? Tangkap baik-baik. Yang serius di mata Tuhan, nggak serius di mata Anda. Halo? Kanker nggak serius. Anda akan dibodohi setan kalau Anda anggap kanker itu serius. Berbohong itu serius. Malas itu serius. Berzina, homoseks, lesbian itu serius. Sombong itu serius. Kanker enggak serius. Jujurlah Bapak Ibu Saudara, mana orang tua Kristen, bahkan pendeta, lebih sedih anaknya sakit kanker atau anaknya malas baca Alkitab? Jawab dong. Iya, rusak kan? Rusak kan? Mana orang lebih banyak doa puasa? Sakit sembuh atau doa puasa supaya meninggalkan dosa dan kejahatan? Sakit sembuh. Ditipu setan sekarang kita nih. Makanya Tuhan bilang banyak yang terpanggil. Saya ulangi, itu bukan gertakan Bapak Ibu. Itu pasti digenapi dan sedang digenapi. Ada pendeta terkenal, khotbahnya bagus, bahasa rohnya bagus, penyembahannya bagus. Jemaatnya belasan ribu. Ditegur istrinya, dipukulin istrinya. Halo. Kalau Anda nggak beres dalam perkawinan, absolut Anda percaya Injil lain. Sederhana. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Siapa yang tidak menghormati perkawinan, Anda nggak ngerti Injil yang benar. Apakah kebetulan Tuhan menciptakan lembaga pertama itu perkawinan, Adam dan Hawa? Tidak. Karena di situ letak kunci rohani seseorang. Bukan di khotbah. Bukan di bahasa roh. Bukan di mujizat-mujizat. Bahkan semua khotbah, semua penyembahan, semua pakaian-pakaian yang aneh-aneh, itu ritual tanpa spiritual kalau nggak jadi pelaku firman. Ini masalahnya. Yuk kita buka Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Saya ajak kita membacanya bergantian dengan cermat. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat 7. Terus kita bergantian ayat 10 kita bersama-sama dengan catatan. Perhatikan baik-baik ayat-ayat yang kita baca. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Nggak ada di layar? Nggak ada ya? Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Bantu dia. Kalau memang harus ada tampilan. Oke. Sementara belum tampil, yuk kita baca bergantian. Saya baca ayat 6. Anda Bapak Ibu Saudara baca ayat 7. Kita bergantian ayat terakhir ayat 10. Kita bersama-sama. Apa itu? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Lanjut ayat 7.
Ayat 8, keras sekali. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Keras sekali kepada orang yang suka mengabarkan Injil lain. Lanjut ayat 9. Ayat 10. Teliti ayat 10. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia. Dari ayat ini kita tahu. Semua khotbah-khotbah yang menyenangkan manusia itu Injil lain walaupun pakai ayat firman. Ini penting sekali Anda tahu. Semua khotbah-khotbah yang menyenangkan manusia itu Injil lain walaupun pakai Alkitab. Semua khotbah-khotbah yang menyenangkan hati Tuhan itulah Injil yang asli. Sekarang diputarbalikkan. Yang bernilai menurut Tuhan nggak bernilai di mata kita. Yang bernilai di mata manusia bernilai bagi kita. Luar biasa Pak Riton, pendeta itu mobilnya harganya 8 miliar. Ada apa ini? Kok kebodohan dipertontonkan? Ayolah. Seorang anak rohani saya, pernah saya bina SMA dia. Tapi kemudian dia melayani jadi pendeta terkenal. Dia panggil saya bang. Bang, lihat dong jam tangan saya. Ah iya kenapa? Tahu nggak harganya berapa? Nggak tahu. Tebak dong bang. Saya nggak pernah jual beli jam, nggak tahu. Anda tahu apa dia bilang? Ini 2 miliar ini. Saya bilang sekali-sekali bodoh boleh. Tapi jangan terlalu sempurna bodoh Anda. Terlalu berani Anda menggunakan berkat 2 miliar untuk benda mati. Sekarang Injil lain lagi diberitakan. Kesukaan-kesukaan manusia yang ditampilkan. Kacamatanya 125 juta. Tas istrinya 700. Saya nggak tertarik tanya mereknya. Nanti saya takut Pak Andi beli lagi. Lah Pak Andi. Bapak pura-pura nggak nyambung. 125 juta. Tas istrinya 783 juta. Anda tahu? Nyanyiannya di gereja apa? Nyanyiannya di gereja apa? Ku tak membawa apapun juga. Menjijikkan nggak lagu ini? Menjijikkan. Karena lu bawa, lu pamerin, lu nyanyi. Ku tak membawa apapun juga. Lu nyanyi, ku tinggalkan semua. Lu bawa, lu pamer. Halo. Ini tidak lucu tapi mengerikan. Dan sedang dipertontonkan pendeta-pendeta nggak di Amerika, nggak di Afrika, nggak di Eropa, nggak di Asia, nggak di Australia, termasuk di Jakarta ini. Terus kalian anggap itu hamba Tuhan. Rusak. Rusak. Yuk kita buka Lukas 16 ayat 15. Tampilkan operator Lukas 16 ayat 15. Lukas 16 ayat 15 sama-sama kita baca dengan tegas. Dan ini tertulis jauh-jauh hari, tapi kenapa kita nggak sadar? Sama-sama baca. 1, 2, iya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, catat baik-baik. Catat baik-baik. Mobil mewah dikagumi manusia enggak? Dibenci Allah itu. Ada apa Kristen ini? Kok hidup bertentangan dengan Alkitab?
khotbah lagi. Kau putar balikkan itu firman. Karena Injil lain. Ini sekarang lagi dipertontonkan. Ayolah. Sampai ada orang usil setiap pendeta difotoin jamnya. Harganya berapa sepatunya. Lah foto aja jam saya. Sepatu saya. Cari. Saudara jangan main-main. Orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa. Ayolah. Anda mau jadi Kristen atau enggak? Ngeri sekali sekarang. Dan ini enggak dianggap serius. Biasa-biasa saja. Halo. Big church. Do you know big church? Gereja besar. Itu dikagumi manusia. Dibenci Allah. Jawab, Yesus bisa nggak memuridkan murid 200.000 orang? Kenapa 12? Karena dia nggak tertarik banyak jumlah, kuantitas. Dia tertarik kualitas. Kenapa begitu jelas di Alkitab kita nggak mau contoh? Ayo. Semua gereja-gereja besar kejebak akan mengagumi gembalanya, bukan Tuhan. Absolutely. Sedih rasanya. Bahkan saya peringatkan Anda, pendeta terkenal itu lebih banyak blundernya daripada benarnya. Catat baik-baik. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan terkenal. Ada apa Kristen ini? Kalau kalian terkenal, otomatis kalian buat itu nilai, otomatis kalian punya ekspektasi tinggi terhadap diri Anda. Begitu khotbah dikasih persembahan kecil, marah. Karena dia pendeta terkenal, kok persembahannya kecil? Jadi itu hamba uang. Karena dia merasa terkenal. Halo. 5 kami pengkhotbah diundang ke Manado. Seminggu sebelum berangkat, salah satu pendeta telepon saya. Salam Pak Riton, Bapak ikutan khotbah KKR di Manado kan? Iya, iya, kenapa? Mereka nggak kenal kita. Loh, kenal dong, makanya kita diundang. Kok kita pendeta terkenal, pesawatnya Lion? Loh, nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah dong. Masalah kalau kita dikasih 100.000 untuk naik gokar ke Priok, disuruh berenang ke Manado. Itu masalah, saya nggak bisa. Itu masalah. Kalau naik pesawat Lion apa masalahnya? Dan banyak orang pendeta sekarang meletakkan pelanya tergantung merek pesawat, duduk di kelas mana lagi. Ada apa? Karena pendeta terkenal akhirnya terjebak melayani fasilitas bukan melayani Tuhan. Ini Injil palsu. Ini sekarang terjadi. Ayolah Bapak Ibu, Anda dan saya seringkali nggak sombong bukan karena sudah bertobat, tapi jangan-jangan karena belum ada kesempatan. Jangan-jangan Anda jadi pendeta terkenal juga begitu juga. Maafkan saya, banyak orang nggak korupsi, banyak orang nggak mukul orang, banyak orang nggak berzina, bukan karena sudah bertobat, tapi karena belum ada kesempatan. Ayo hati-hati Anda. Sehingga ketika ada kesempatan Anda jatuh nggak? Bukan kebetulan Anda sekarang di ruangan ini. Di akhir zaman ini mulai nggak suka kebenaran yang sejati. Ayolah. Sampai pendeta itu kejar. Jujur Pak Tuan. Loh kok ngomong jujur-jujur? Saya tiketnya lain, Bapak apa? Saya enggak. Loh kok beda-beda? Bapak apa? Saya Leon. Berarti mana lebih mahal, Lion atau Leon? Ya Lion lah, bahasa Inggris kan. Ya jujur dong, mana lebih mahal, black coffee atau kopi hitam? Karena bahasa kan. Jadi mahal karena bahasanya. Mana lebih mahal, cappuccino atau kopi susu? Kenapa lu bergengsi nak minum cappuccino? Karena norak Anda.
Ditipu harga Anda. Mana lebih bergengsi, minum kopi di kafe atau di kedai? Padahal kafe sama kedai sama. Kan bodoh-bodoh Anda dan saya kalau begini. Akhirnya gampang sekali tipu pengkhotbah murahan yang ujung-ujungnya menyenangkan manusia. Itulah Injil lain. Ayolah. Saya beberapa khotbah di gereja-gereja besar, saya peringatkan mereka. Kalau kau meninggal, ini gereja masih besar nggak? Tahu nggak? Legacy. Ngerti apa arti legacy? Apa arti legacy? Apa arti legacy? Warisan. Saya berhasil jadi hamba Tuhan bukan saat saya hidup. Begitu saya meninggal, orang-orang yang saya layani tetap nggak rohnya menyala-nyala benar ikut Tuhan. Waktu saya meninggal, kelihatan pelayanan saya berhasil atau tidak. Waktu saya hidup, jemaat saya banyak. Begitu meninggal, jemaat saya berkurang. Berarti jemaat itu nggak bergantung sama Tuhan, bergantung sama saya. Dan rata-rata gereja besar, begitu meninggal tokohnya, merosot semua gerejanya. Karena Injil lain yang ditekankan di gereja. Yesus ketika mati, 11 muridnya rohnya menyala-nyala, luar biasa. Khotbah Petrus 3.000 orang bertobat sampai akhirnya Injil nyampe ke kita. Karena Yesus meninggal, muridnya luar biasa pelayanan. Itu Anda nanti akan mati. Apa yang kau tinggalkan sebelum Anda mati? Ada nggak satu dua orang Anda muridkan sungguh-sungguh menjadi ikut Tuhan dengan benar sebelum Anda mati? Itu Kristen, terserah Anda pendeta atau tidak pendeta. Semua Anda di ruangan ini sebelum ajal tiba, muridkan orang, jadikan mereka militan, roh mereka menyala-nyala, tidak tergantung benda materi, dan tetap melayani Tuhan sampai mati. Di situ Anda berarti penganut Injil yang sejati. Itu maksudnya. Banyak kita mati sia-sia. Jangan-jangan Anda mati malam ini belum ada yang dimuridkan. Ayolah. Kenapa firman ini diperdengarkan? Supaya Anda siap masa penghakiman. Ini masalah serius. Orang suka Injil lain. Rata-rata pendeta, hamba Tuhan juga suka Injil lain. Apa Injil yang benar? Kita buka 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Apa itu Injil yang benar? Ini dia. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Operator, kalau Anda dapat, saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2, terus kita ayat 4. Perhatikan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Berarti Injil sudah mereka terima enggak Injil yang benar? Sudah. Kenapa aku mau mengingatkan kamu? Karena mereka mulai lupa Injil yang benar. Makanya aku mau mengingatkan kamu. Itulah jemaat Korintus lebih mengutamakan nubuat, bahasa roh, mujizat daripada bertobat. Injil itu dimulai dengan bertobat. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Jika satu orang saja bertobat, lanjut. Yes. Surga bersorak-sorai. Itu representatif kesukaan Tuhan. Semua khotbah-khotbah mujizat, khotbah apapun. Kalau enggak dilanjutkan dengan pertobatan, itu Injil lain. Saya ulangi, semua khotbah-khotbah tidak dikaitkan dengan pertobatan, itu Injil lain. Apapun khotbah harus mengarah kepada pertobatan. Itu Injil asli. Makanya ayat 2, sama-sama baca ayat 2. 1, 2, ya.
Ayo dong Bapak Ibu. Injil yang benar itu Injil keselamatan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil keselamatan. Ayolah. Perhatikan baik-baik. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa mereka yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua. Jawab, berapa yang sembuh? Kok ini aja korupsi Anda? Atau Alkitab Anda lain? Semua sembuh karena semuanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Dan semuanya sembuh. Anda gampang ditipu setan kalau begini. Semuanya sembuh. Jawab, berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena bertobat. Karena pertobatan. 9 sembuh enggak? Bertobat enggak? Mereka penganut Injil lain. Semua kesembuhan tanpa pertobatan Injil lain. Semua mujizat kesembuhan gak ada kaitan menyenangkan Tuhan, itu Injil lain. Semua kesembuhan itu kesukaan manusia. Catat baik-baik. Kalau Anda sembuh, lanjutkan bertobat, baru kesukaan Tuhan. Gereja penyesatlah menekankan kesembuhan, tiap minggu kesembuhan tanpa menegur dosa. Ayo dong. Itu jelas Alkitab. Diperhadapkan kepada Petrus, 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semua percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Semua sembuh. Cuman satu ada kaitan dengan Injil yang benar. Cuman satu. Kesembuhan gak identik dengan ajaran Kristen. Ayolah. Kenapa Kristen ini jadi gampang ditipu setan? Lebih banyak gereja-gereja khotbah mujizat daripada khotbah pertobatan. Rusak sekarang. Sampai pendeta pun yang gak bertobat. Saya ingatkan Anda, Tuhan itu nggak pernah lalai. Jauh-jauh hari sudah peringatkan. Orang bisa bernubuat, orang bisa melakukan mujizat. Itu tidak identik dengan hamba Tuhan. Ayo dong. Supaya tuntas mental dukun kita ini. Saya ulangi, orang yang bernubuat, orang yang berbahasa roh, orang yang mengusir setan, orang yang melakukan mujizat-mujizat, tidak identik hamba Tuhan. Di mana orang identik hamba Tuhan, dia bisa khotbah atau nggak bisa khotbah, dia bisa bahasa roh atau nggak bahasa roh, dia bisa melakukan mujizat atau tidak, tetapi dia pelaku firman, itu identik hamba Tuhan. Goalnya di mana? Pelaku firman. Kalau Anda nggak pelaku firman, Anda biarpun ke gereja, tetap Anda penganut Injil yang lain. Buka operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini ayat kan jelas sekali. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang, arti setiap orang, gak ada pengecualian. Entah pendeta, ketua sinode, dosen teologi, doktor teologi, pendeta. Bukan setiap orang, terserah. Entah jemaat biasa, worship leaders, pemain musik, terserah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Lanjut baca, melainkan apa? Setelah bertobat, maka pelaku firman menyenangkan Tuhan. Kalau Anda nggak bertobat dan nggak pelaku firman, Anda penganut Injil lain. Hanya dua ini yang menyenangkan Tuhan. Baca Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 1. Hanya dua ini menyenangkan. Bertobat dan pelaku firman. Di luar itu nggak ada yang menyenangkan Tuhan. Gereja sekarang lebih banyak nggak mengkhotbah pertobatan, nggak mengkhotbah untuk pelaku firman. Ditipu setan mentah-mentah, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak jemaat. Ini buktinya, ayat 22. Ini tipu setan nih, ayat 22. Pada hari terakhir berapa orang?
Apakah bahasa Yunani banyak? Bahasa Yunani banyak artinya mayoritas. Diterjemahkan nggak pas. 1.000 pendeta, 300 masuk neraka itu banyak. Tapi konteks ini 1.000 pendeta, 600 masuk neraka, mayoritas. Ini konteksnya. Gemetarlah baca ayat ini. Lebih banyak pendeta itu bukan hamba Tuhan. Catat dengan baik. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Artinya dia bisa bernubuat. Bahasa Yunaninya, nubuatnya terjadi. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Demi nama Yesus loh, mengusir setannya. Demi nama Yesus loh bernubuatnya. Dan terjadi. Yang terakhir, bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kata banyak berarti terjadi. Banyak. Kegagalan orang Kristen bisa khotbah, bisa bernubuat, bisa membuat mujizat-mujizat, nggak bertobat, itu masalahnya. Nggak pelaku firman, itu masalahnya. Makanya apa kata Tuhan ayat 23 kepada mereka yang bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat dan sebagainya. Ini tiga ini representatif dengan bahasa roh, sekolah teologi dan sampai apa saja itu. Apa kata Tuhan? Ayat 23, operator. Apa kata Tuhan? Jelas sekali, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada siapa? Yang bernubuat, yang ngusir setan, yang melakukan banyak mujizat. Aku tidak pernah mengenal kamu. Karena mereka nggak pelaku firman. Ngeri-ngeri. Di Surabaya ada pendeta, ibu-ibu pendeta. Ngomong sama jemaatnya. Tuhan bicara kepada saya. Kau suamiku, istrimu kau ceraikan, suamiku kuceraikan, kita menikah. Lah itu terjadi. Ada lagi ajaran kawin dalam roh. Ini terjadi. Penyesat-penyesat sedang terjadi. Dan banyak dikagumi lagi. Ini mengerikan saudara. Di mana dasar Alkitabnya? Enggak ada. Ngeri. Ada pendeta, dia bilang Tuhan bicara kepada saya pergi ke neraka. Di mana? Di mana dasar Alkitabnya? Injil lain. Kemudian dikhotbahkan betapa seremnya di neraka supaya jemaatnya bertobat. Injil lain, Injil yang benar, kabar baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yesus mau berkorban untuk menyelamatkan kita, bukan mengkhotbahi seremnya neraka. Gak pernah kita didukung khotbahin neraka. Karena nabi palsu, hamba Tuhan palsu sedang banyak sekarang dan Anda bisa ditipu. Ini yang sedang terjadi. Mengerikan. Sayang, banyak orang pengikutnya. Karena Tuhan sudah kasih tahu banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ditolak, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan hanya orang gak percaya yang jahat. Bukan hanya koruptif, berzina yang berjahat. Bukan homoseks, lesbian yang jahat. Juga orang-orang yang melakukan mujizat. Tapi tidak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Itu penjahat semua. Ayo dong Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkata, hai suami kasihlah istrimu, kasihlah. Kalau kalian bisa menyembah, memuji nama Tuhan, istri kalian gampang kalian maki-maki, kalian penganut Injil lain. Ayolah. Hai istri, tunduk pada suami, itu untuk dilakukan. Kalau kau bisa penyembahan-penyembahan mujizat, tapi kau tidak tunduk pada suami, kau penganut Injil lain. Kalau kau dendam, sakit hati, kau nggak bisa mengampuni, kau penganut Injil lain. Beberapa waktu yang lalu digerebek, ada puluhan homoseks ditangkap. 2 diantaranya anak pendeta. Ayolah Bapak Ibu. Bahkan ada pendeta yang homoseks. Lah jangan kaget. Halo dengar baik-baik. Kalau Anda nggak melekat dengan Tuhan, nggak bertobat,
Anda pun bisa digoda jadi homoseks. Jauh lebih gampang iblis bekerja membuat orang laki-laki normal jadi homoseks daripada Roh Kudus bekerja membuat orang gak percaya jadi percaya. Jauh lebih gampang merubah orang jadi homoseks. Jadi lesbian. Jauh lebih gampang. Kemana anakmu nanti? Kemana cucumu? Kalau Anda gak dari sekarang, takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh pelaku firman. Kemana anakmu? Cucumu. Karena ini sekarang lagi demonstrasi iblis dan roh jahat. Buka Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Anda harus tegas pada diri Anda. Mana yang harus tertarik, mana yang gak tertarik. Matius 24 ayat 24. Sama-sama baca dengan keras. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan apa? Tanda-tanda yang dahsyat dan apa? Mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin. Catat, Beb. Bukan kebetulan kalian dengar ini. Gak ada perbedaan signifikan Tuhan dan iblis dan hal mujizat. Gak ada perbedaan signifikan. Iblis pun bisa buat mujizat. Dan sekarang di gereja-gereja lebih banyak nabi-nabi palsu daripada hamba Tuhan yang benar. Ini kenyataannya. Anda kagum lihat tanda-tanda dahsyat. Gampang ditipu Anda. Dan itu tahu iblis. Anda akan tertarik. Stoplah. Anda kagum mujizat-mujizat. Tuhan gak kagum lumpuh berjalan. Tuhan gak kagum mayat bangkit. Tuhan kagum kalau Anda bertobat. Tuhan kagum kalau Anda pelaku firman. Hanya 2 ini. Tapi kenyataan bagaimana? Banyak orang pendeta, pengkhotbah, mujizat nggak bertobat. Yuk kita buka Lukas 15 ayat 7. Udah jauh-jauh hari kok Tuhan peringatin. Lukas 15 ayat 7. Sama-sama kita baca Lukas 15 ayat 7. Operator tampilkan. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu. Demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena apa? 1 orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena apa? 99 orang benar. Ekstrim sekali jumlahnya, perbandingan jumlah. Jumlah pertama berapa orang? 1. Jumlah kedua berapa orang? Ekstrim sekali. Bukan 1 banding 10. Bukan 1 banding 40. 1 banding 99. Dan ada kemungkinan yang 99 itu ada di sini. Ada kemungkinan. Saya peringatkan Anda. Hati-hati Anda. Ada kemungkinan yang 99 itu di antara kita. Ini ngeri. Jumlahnya ekstrim. Apanya lagi ekstrim? Latar belakangnya ekstrim. 1 orang ini latar belakangnya orang apa? Baca dong. 1 orang ini latar belakangnya orang apa? Orang berdosa. Orang berdosa. 99 ini latar belakangnya orang apa? Orang benar. Seharusnya mana lebih rohani? Yang 99 dong harusnya rohani. Akhirnya enggak. Yang 1 yang rohani. Karena menganut Injil yang benar. Mau bertobat. Yang 99 orang benar enggak memerlukan pertobatan. Ini sekarang terjadi. Saya pernah tegur jemaat berzina. Bapak keterlaluan. Menjijikkan itu. Kenapa kau berzina? Langsung dia gak berani duduk, langsung tersungkur. Dia nangis-nangis minta ampun merongrong. Ampun pendeta, aku jahat. Ampun Pak Pendeta. Mau kau bertobat? Ampun ya mau bertobat. Dia peluk kaki istrinya, dia minta ampun, minta ampun. Jemaat biasa ditegur gampang bertobat. Ada pendeta berzina. Kita tegur, marah. Halo, saya peringatkan Anda Bapak, Ibu, anak muda, siapapun Anda di tempat ini. Kalau Anda salah ditegur, Anda ngelawan, Anda menggenapi yang 99. Percayalah Anda. Jangan status saya pengkhotbah, status saya gembala, status saya dosen.
Jangan status itu membuat saya sulit bertobat. Itu kebodohan. Sebelum ajal kita tiba, tetaplah kita membutuhkan pertobatan. Tapi saya kasih tahu Anda potensi yang 99. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik. Mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Kok nggak berani jawab loh? Pembohong, kenapa nggak berani jawab loh? Mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Kayak rohani teguran dari istri. Alah, bohong lo. Kayak rohani lo. Ayo lo, jangan munafik lah. Karena supaya hari ini mulai kita bertobat. Catat baik-baik. Hanya orang bodoh menikmati pujian istri orang. Bodoh sekali. Why? Catat baik-baik. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, udah paling hebat dia mengenal saya 1/10 dari kepada kemampuan istri saya dalam mengenal saya. Udah paling hebat itu 1/10. Ngerti maksud saya? Berarti kalau istri orang memuji saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Kalau istri orang memuji saya, berangkat dari tidak mengenal saya. Pujiannya berbobot atau tidak? Kenapa kau nikmati? Karena kau bodoh. Catat dong. Kalau ada istri orang, Pak, saya lihat Bapak itu sabar. Bapak itu kebapaan. Terus Anda nikmati. Anda kesurupan. Ayolah. Bapak-bapak, kalau istri orang memuji kita, masuk telinga kanan, keluar. Jangan kiri, kanan juga. Kalau kiri ada garisnya. Kanan juga perboden. Ada apa kenapa kiri? Masuk itu. Jujur ya, saya khotbah di Surabaya, ada ibu-ibu muda ketemu saya, kayak ketemu siapa? Wih Tuhan, puji Tuhan, aku ketemu Pak Rituan, udah rindu saya ketemu. Udah Bu, tenang Bu, jangan ngomong gitu. Langsung saya mentai. Bukan gitu Pak, Bapak itu luar biasa. Enggak, saya tidak luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Itu harus tegas kita mentahkan. Masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Jangan sampai keluar kiri. Keluar lagi. Nggak usah. Apa dia bilang? Pak Rituan, Bapak bisa konseling saya enggak? Enggak. Cari pendeta ibu-ibu di tempat ini. Minta konseling. Kalau kau ke Jakarta, kebetulan ketemu istri saya. Minta konseling istri saya. Apa dia bilang? Bukan gitu Pak Rituan. Saya cocok sekali sama Bapak. Cocok sekali. Cocok. Saya bilang, saya menikah dengan istri saya mau masuk 40 tahun. Proses pencocokan masih dikerjakan. Lu baru ketemu cocok. Dari mana cocoknya? Tapi maafkan saya, banyak bapak-bapak menikmati begitu. Oh gitu ya Bu. Kapan saya konseling Ibu? Bisa nggak kita cari hotel? Kan rusak sekarang. Saya peringatkan Anda. Yang kayak gitu harus dimentahin. Banyak hamba Tuhan jatuh. Hanya orang bodoh. Jangan senang dulu kau ibu-ibu. Sama kau ibu-ibu juga. Kalau kau menikmati pujian suami orang daripada teguran suamimu, kau setengah kesurupan. Catat baik-baik. Maka Anda dan saya potensi 99. Kalau Anda dan saya nggak menikmati teguran pasangan. Anda 99. Ada nggak manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya? Nggak ada. Adik kakak saya pun kalah. Nggak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Jawab dong. Berarti kalau istri saya menegur saya, berangkat karena mengenal saya atau tidak? Bodoh banget saya nggak menikmati teguran dia. Bodoh banget saya. Dari situ kelihatan Anda hamba Tuhan palsu atau tidak. Dari situ kelihatan. Ada ibu-ibu mimpin pujian bagus, khotbah bagus. Ditegur suami yang ngamuk. Ada apa ini? Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup lo itu. Ayolah.
Sakit sembuh nggak membereskan hidup. Bertobat membereskan hidup. Sakit sembuh menyenangkan manusia. Bagaimana sakit sembuh menyenangkan Tuhan? Ketika sembuh bertobat, baru menyenangkan Tuhan. Kesembuhan nggak ada kaitannya dengan kesukaan Tuhan. Catat baik-baik. Makanya kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Ini penting sekali. Supaya jangan Anda ketipu setan. Ketika dukun cilik Ponari bisa menyembuhkan di Surabaya, orang Kristen pun berduyun-duyun datang. Pendeta pun minta didoakan si Ponari. Karena gereja memproklamirkan bahwa Allah itu dahsyat, kalau lumpuh berjalan buta celik. Sesat. Allah itu dahsyat, kita jahat diampuni. Dosa kita itu yang dahsyat. Karena iblis bisa menyembuhkan, mayat bangkit pun bisa dilakukan iblis pada akhir zaman ini. Yang dimana iblis nggak bisa lakukan, membuat kita bertobat, nggak bisa dia. Perbedaan signifikan Kristus dengan iblis bukan di mujizat. Di pertobatan dan di perubahan kelakuan. Catat baik-baik. Kalau enggak, Anda penganut Injil lain. Kalau enggak. Itu yang sedang terjadi sekarang ini. Jujurlah, mana lebih banyak orang mau mendengar khotbah? Mujizat kesembuhan atau khotbah sangkal diri pikul salib? Mana lebih suka? Kesembuhan. Pendeta-pendeta merasa dipakai Tuhan kalau mujizat-mujizat. Anda adalah pendeta palsu itu. Nah, itu kenyataan. Ngeri kan? Sampai ada pendeta mau memenjarakan Edis TV. Ada apa ini? Karena udah banyak sekarang mempertontonkan antikris sekarang ini. Hati-hati Anda. Tetapi kalau Anda dengar khotbah hari ini, Anda besok pagi nggak mau bangun pagi baca Alkitab, Anda memang ciri-ciri orang penyesat. Kalau Anda nggak disiplin bangun pagi baca Alkitab, bagaimana Anda bergaul akrab dengan Tuhan untuk mengerti mana yang benar, mana yang salah? Ini masalahnya. Karena dengar khotbah hari ini nggak menyimpulkan Anda rohani. Anda pulang, Anda berubah, dan Anda pelaku firman. Itu ukuran rohani. Makanya Bapak Ibu kita buka Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Baca sama-sama, perhatikan dengan teliti. 1, 2, ya. Catat baik-baik. Kalau Anda baca ayat ini, kelihatan Anda orang gak percaya, atau Anda bayi rohani, gak dewasa, atau Anda nabi palsu. Kalau Anda baca ini, Anda fokusnya, lenyaplah penyakit kusta orang itu. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit Anda. Percayalah, berarti Anda bisa potensi nabi palsu. Kalau Anda dewasa rohani, fokus Anda bukan lenyap penyakit kusta orang itu. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan di balik ayat ini? Keterangan waktu. Lanjut apa? Kata mana keterangan waktu ayat ini? Tangkap dong. Apa arti seketika? Instan. Apa arti seketika? Gampang. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Apa yang Tuhan sampaikan di balik ayat ini? Hai umatku siuman, ini gampang. Yang kedua, jangan kagumi yang begini. Kecuali Anda terus nggak bertumbuh. Yang ketiga, semua mujizat seketika, mujizatku terendah yang nggak ada sifat kekekalannya. Tangkap dong. Bahkan semua mujizat seketika sifatnya sementara. Catat dong. Makanya kalau kesembuhan lebih banyak dikhotbahkan di gereja, itu Injil lain. Karena itu seketika. Saya ulangi, Lazarus dibangkitkan Tuhan, bangkit nggak? Perlu tahunan harus seketika. Mati lagi nggak? Karena sementara. Itu sementara, mati lagi.
Nggak ada kekekalan di balik kesembuhan. Kesembuhan itu ada unsur kekekalan kalau kesembuhannya disertai dengan pertobatan. Di pertobatannya. Makanya Yesus bilang, ada ibu-ibu datang ke saya. Puji Tuhan Pak Ridwan, 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya di rumah sakit Darmais. Saya kanker parah, umur saya 2 bulan atau 3 bulan nih kata dokter. Saya disembuhkan. Saya bilang puji Tuhan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Apa sih bilang? Puji Tuhan Ibu. Ibu sudah disembuhkan. Tapi jangan lupa, Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Ketawa Anda mengandung penolakan nih. Karena banyak orang kagum sakit sembuh. Mental dukun Anda belum tuntas. Itu sementara. Ada nggak orang sakit sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Ada nggak? Hanya orang bodoh menganggap kesembuhan itu mulia. Kenapa nggak cerdas? Karena sekarang menyebar Injil lain di gereja-gereja di dunia ini. Laut di belah Tuhan terbelah nggak? Perlu tahunan atau seketika? Udah lewat orang Israel, tetap terbelah atau gabung? Karena itu sementara. Jangan sesat dong, jangan kagum itu lagi. Jangan kagum yang begitu-begitu lagi. Supaya jangan penganut Injil lain. Ibu-ibu yang sudah menikah, yang punya suami, angkat tangan tinggi-tinggi. Ibu-ibu yang menikah, punya suami, tinggi-tinggi, jangan setengah tiang, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Saya tanya ibu-ibu yang angkat tangan, ada nggak perintah Tuhan, hai istri tunduklah pada suami? Bapak-bapak nggak usah jawab. Kayaknya ada dendam itu. Jawab ibu-ibu, bapak-bapak mingkem. Ibu-ibu, istri tunduk pada suami. Itu proses seketika atau tahunan? Yang bilang seketika itu penganut Injil lain tuh. Tahunan. Ngerti nggak? Tangkap. Ngerti nggak? Catat bebek. Kalau kalian kagum melihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian memang penganut Injil lain. Jauh lebih sulit membuat istri tunduk pada suami daripada mayat bangkit. Kenapa di gereja nggak dikotbahkan pelaku firman? Lebih suka mujizat-mujizat? Karena iblis lagi demonstrasi di hari zaman ini. Itu kenyataan. Makanya bersyukurlah kalian kalau masih diperdengarkan firman Tuhan yang murni. Walaupun kemungkinan saya nggak diundang lagi, nggak ada masalah. Khotbahlah kebenaran. Saya di mana-mana khotbah aja kebenaran. Senangkan hati Tuhan lah. Ini penting. Walaupun akhirnya gereja-gereja nggak ngundang saya, terserah. Nggak ada masalah sama saya. Yang penting khotbah kebenaran menyenangkan hati Tuhan. Itu sekarang. Pak Ridwan makin nggak laku. Nggak penting saya laku. Tapi yang penting berkenan nggak di hadapan Tuhan. Itu yang penting daripada laku nggak laku. Nggak ada peduli sama saya itu. Halo, siapa hamba Tuhan diutus oleh Allah sebelum Yesus lahir ke dunia? Yohanes Pembaptis. Tahu Anda khotbahnya membosankan dari hari ke hari, itu aja khotbahnya? Yes. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berikutnya apanya khotbahnya? Sadarlah dan bertobat. Itu khotbahnya. Itulah Injil. Apalagi kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah makin dekat. Harus ada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis masa kini berani menegur dosa. Termasuk dosa pendeta-pendeta terkenal. Harus berani kita tegur. Kemunafikan harus berani kita tegur. Karena khotbah-khotbah bukan ukuran rohani. Mujizat bukan ukuran. Bahasa roh penyembahan bukan ukuran rohani. Jemaat banyak bukan ukuran rohani. Ini penting sekali. Pertobatan, yang kedua apa? Pelaku firman. Karena suami mengasihi istri itu nggak bisa seketika. Perlu proses sangkal diri, pikul salib. Supaya si aku yang mengendalikan si aku makin berkurang. Dan Yesus makin bertambah mengendalikan si aku. Itu tidak bisa seketika. Lumpuh berjalan seketika. Laut terbelah pun seketika. Tuhan bilang jadilah bumi jadi seketika. Karena itu mujizat gampang. Makanya Tuhan mengendaki Injil kita yang benar. Kita buka Lukas 11 ayat 28.
Ini mulut bibir Yesus langsung ngomong. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11, bukan Markus 11. Lukas 11. Ampuni dia Tuhan. Lukas 11 ayat 28. Yuk sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Tetapi ia berkata. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Dan yang apa arti memelihara? 2 kata kerja memelihara. Apa itu? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Goalnya harus melakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau kalian dengar firman ini, bapak-bapak masih suka maki istri, Anda jahat dan bodoh. Ibu-ibu, kalau kau dengar firman ini, masih kau bentak-bentak suamimu, kau jahat dan bodoh. Karena kau ditipu setan. Makanya lihat rohani orang, dia pelaku firman atau tidak. Yesus ngomong apa? Yang berbahagia, arti yang berbahagia, yang bernilai. Pelaku firman. Makanya firman Tuhan berkata, ada nggak firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan? Ada nggak? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ada nggak? Kasihlah musuhmu, ada nggak? Tangkap baik-baik. Jawab, orang Kristen suka nggak kesembuhan? Agama lain suka nggak kesembuhan? Penjahat, homoseks, lesbian, koruptor suka nggak kesembuhan? Berarti tidak ada perbedaan signifikan penjahat dengan orang Kristen. Orang Kristen suka kesembuhan. Penjahat pun suka kesembuhan. Berarti kesembuhan masih selera penjahat. Tangkap dong. Saya ulangi. Ada nggak Tuhan suruh kita melakukan firman Tuhan kasihlah musuhmu? Ada nggak? Balaslah kejahatan kebaikan. Ada nggak? Berkati orang yang mengutuki engkau. Ada nggak? Jika ditampar pipi kiri kanan. Ada nggak? Jawab dong. Penjahat suka nggak itu? Penjahat suka nggak? Agama lain suka nggak? Orang Kristen suka nggak? Nggak juga masalahnya. Nggak juga masalahnya. Ayo dong. Karena Kristen sama agama lain sama. Kalau kalian suka kesembuhan, nggak ada beda kalian dengan penjahat. Kalau kalian suka memberkati orang mengutuki kalian, kalian suka mengasihi musuh kalian, itu perbedaan signifikan orang percaya Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Kalau kau khotbah, mobil kau dipepet, kau pepet balik, Injil palsu kalian. Kalau kalian bisa pulang pelayanan, naik motor lawan arah, memang Injil palsu kalian semua. Ayo dong. Karena itu kehidupan sehari-hari. Kalau kalian masih suka menipu, belanja uang kembalian lebih, kalian diam bawa pulang. Itu kan Injil penjahat. Kenapa enggak kau pulangin? Kalau bukan buka hak Anda. Kalau Anda ketemu dompet, kenapa enggak Anda cari cara bisa dipulangin kepada pemiliknya? Ini penting sekali. Maka pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu Saudara. Karena Anda masa penghakiman akan ditolak kalau Anda enggak menganut Injil asli. Bagian penutup kita buka Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38 sama-sama. Apa itu ayat 38? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum terutama dan pertama apa? Kasihlah Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Itulah puncak kerohanian. Buka 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat
8. Bisa cepat? 1 Yohanes, ya. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi. Tangkap. Orang bahasa roh, mujizat, gembala jemaat, banyak. Itu enggak identik mengenal Allah. Tetapi kalau mengasihi, itu identik mengenal Allah. Ayo dong. Orang banyak khotbahnya, banyak pelayanannya, tapi mengorbankan rumah tangganya, selesai dalam masa penghakiman. Karena kau tidak mengenal Allah. Ini ayat menentukan. Kalau ayat-ayat yang tidak menentukan, gak usah tekankan. Ini ditekankan. Barang siapa tidak mengasihi. Nggak ada dibilang, barang siapa nggak sekolah teologi sampai S3, dia tidak mengenal. Enggak. S3 pun banyak nggak kenal Allah. Tetapi identik mengenal Allah itu kalau Anda mengasihi. Penutup. Yohanes 14 ayat 15. Pertanyaan, bagaimana mengasihi? Inilah Injil asli. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. Operatornya bisa? Sama-sama kita baca. 1, 2. 2 seperempat. 2 setengah. Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, 3. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Catat dong, baik. Hukum yang terutama mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap. Kalau kau tidak mengasihi, kau tidak mengenal Allah. Cara mengasihi, lakukan perintahnya. Fokus kita bukan janji Tuhan, fokus kita perintah Tuhan. Maka kita sama-sama berdiri, kita buka Matius 28 ayat 19-20. Sama-sama kita berdiri, ini Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini dia Injil. Kalau enggak ini berita, itu Injil lain. Apa itu? Karena itu, pergilah. Apa? Jadikan semua bangsa. Stop. Muridku. Muridku itu tidak bisa seketika. Proses. Maka sakit sembuh, buta celik. Jangan lagi pokok ajaran Kristen. Karena itu seketika. Murid. Bagaimana murid? Injil itu apa? Baptislah mereka. Apa ini baptis? Baptisan Yohanes Pembaptis. Apa ini baptis? Baptis pertobatan. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bertobat. Itu bagian Injil. Yang kedua, berita Injil itu ayat 20. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Jangan sembarangan menggunakan Immanuel, Allah menyertai Anda dan saya. Kalau Anda nggak suka bertobat, Anda nggak suka pelaku firman. Hanya bertobat dan mau pelaku firman, aku menyertai kamu. Maka ajarlah segala yang kuperintahkan kepada mereka. Jadi pelaku firman. Jangan lupa, setiap khotbah harus ada 2 unsur ini. Bertobat dan pelaku firman. Kalau nggak ada, itu Injil lain. Nggak usah lagi kagum lumpuh berjalan mayat bangkit. Karena itu seketika, sifatnya sementara dan tidak ada kegagalan. Tapi untuk pelaku firman nggak bisa seketika. Mau kita proses jadi murid Tuhan, sangkal diri dan pikul salib. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tuhan sangat mengasihi saudara. Sehingga saudara sebelum ajal Anda tiba, Anda tangkap dan jangan lupa Injil yang benar. Berita firman Tuhan yang membawa kita bertobat. Dan tetaplah kita senantiasa membutuhkan pertobatan. Dan pelaku-pelaku firman. Itu kita menganut Injil yang benar. Kalau kita pakai Alkitab firman Tuhan arahnya bukan pada pertobatan, bukan pada pelaku firman, kita memperalat firman dengan mutar balik, akhirnya yang enggak utama kita kejar. Sakitmu sembuh puji Tuhan, enggak sembuh puji Tuhan. Karena bukan itu yang utama berita Injil.
Bapa kami di surga, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami dilawati oleh firman Tuhan yang murni. Supaya kami tidak penganut Injil yang lain. Keras sekali kau terhadap Injil yang lain. Terkutuklah dia. Tuhan, kasihanilah kami semua. Jangan sampai kami tidak memerlukan pertobatan. Pimpinlah kami, suka ditegur pasangan kami. Walaupun itu bertentangan dengan harga diri, kesukaan, keinginan kami. Biarlah kami menikmati teguran pasangan kami. Karena pasangan kami kau utus, jadi alat untuk membuat kami senantiasa membutuhkan pertobatan. Dan dalam perkawinan dimulai, baiklah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan terutama di mana-mana, mulai dalam perkawinan, dalam rumah tangga. Sehingga Injil yang benar itu hidup dalam diri kami dan itu benar-benar kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah dosa dan kejahatan kami dan tolong kami tetap meminta pertolongan Roh Kudus, Roh kebenaran supaya kami senantiasa suka melakukan kebenaran, tidak terbatas ruang dan waktu, situasi dan kondisi. Materaikan firman ini dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hambamu dalam menjelaskannya. Follow up Roh Kudus supaya kami mengimplementasikannya sampai garis akhir. Maka berkatilah Bapak Ibu saudara tempat ini. Berkatilah persekutuan di tempat ini. Supaya Injil yang benar itu dikumandangkan dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga melalui hidup Bapak Ibu saudara tempat ini. Hidup mereka memiliki karakter yang baik, punya keteladanan di atas rata-rata, sehingga hidup mereka menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang, sehingga makin banyak lutut bertelut, dan mulut mempermuliakan nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Saya mohon izin, Pak Andi, saya harus lanjut lagi. Berseri lagi, saya harus melayani orang. Tuhan berkati, salam.